Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kaifa halukum jami'an ayyuhat tullab. Ya, di pagi hari ini ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya ya, seperti kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melanjutkan belajar nahwu secara online ya. Namun kita harus lebih mensyukuri nikmat terbesar yang Allah telah karuniakan pada kita bahkan semenjak kita lahir ke dunia ini, yaitu nikmat menjadi orang yang beriman, kemudian jadi orang Islam ya. Ditambah lagi kita mengenal sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya berdasarkan manhaj as-salaf as-salih. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Taib, kita masih belum bisa belajar melalui slide ya. Jadi hari ini kita masih pakai buku. Jadi silahkan buka bukunya ya. Silahkan dibuka bukunya. Kita lanjutkan pelajaran kita yang terakhir ya, masih dalam bab tentang naibul fa'il ya, tentang naibul fa'il. Kemarin sampai mana udah pembahasannya tentang naibul fa'il ini? Udah selesai? Oke. Nah, sekarang coba kita masuk ke pelajaran baru ya, pelajaran baru. Ad-Darsus Sabi' ya, coba didengarkan. Ustaz baca, untuk mendengarkan baik-baik. Kalau ada kata yang baru tahu artinya ditulis ya. Kemudian nanti dibuat rangkuman. Gak usah ditunjukkan ke Ustaz. Yang penting antum buat rangkuman yang bisa antum jadikan rujukan untuk mengulangi pelajaran. Apa yang Ustaz sampaikan ya, bisa antum lihat nanti di situ manakala antum lupa. Jadi itulah gunanya catatan, adalah untuk mengingatkan kita terkala lupa ya. Nah, kita lihat di sini. Ad-Darsus Sabi', pelajaran ketujuh, tasriful fi'lil mudhari', tasriful fi'lil madhi wal fi'lil mudhari'. Pola perubahan kata dari fi'il madhi dan mudhari' ya. Al-amsilah, fi'lun madhin. At-tilmidhu dhahaba ilal madrasah. Ini enggak perlu saya terjemahkan lagi ya. At-tilmidhani dhahaba ilal madrasati. At-talamidhu dhahabu ilal madrasati. At-tilmidhatu dhahabat ilal madrasati. At-tilmidhatani dhahabata ilal madrasati. At-talamidhatu ya. Sebenarnya ada at-talamidhu ya. At-talamidhatu juga bisa. At-talamidhatu dhahabna ilal madrasati. Nah, sekarang perhatikan yang fi'lun mudhari'. Zaidun yadhhabu ilal madrasati. Zaidun wa Umaru yadhhabani ilal madrasati. Zaidun wa Aliyun wa Umaru yadhhabuna ilal madrasati. Khadijatu tadhhabu ilal madrasati. Khadijatu wa Faridatu tadhhabani ilal madrasati. Khadijatu wa Faridatu wa Fatiyatu yadhhabna ilal madrasati. Nah, lihat keterangannya. Fi'il madhi dalam bahasa Arab mempunyai bentuk perubahan sesuai dengan kata ganti atau dhamir yang terkandung di dalamnya. Fi'il mudhari ditandai dengan hamzah seperti pada adhabu dan abtali'u. Fi'lun mudhari diawali dengan hamzah berdhamir ana, dinamakan dhamir mutakallim wahdah. Nah, tengok situ.
Ini sebenarnya nggak perlu lagi Ustaz suruh antum hafalkan ya, karena seharusnya di semester 1 antum udah hafal. Kemudian ini pun pelajarannya udah khusus dibahas dalam ilmu sorof. Jadi otomatis Ustaz nggak harus mentasrifkan lagi, baik dengan tasrif istilahi atau lugawi ya. Ini harusnya antum sudah kuasai pada pelajaran sorof. Maka kalau memang belum bisa, antum hafalkan lagi pelajaran sorofnya. Nah, di sini cuma dikasih tahu beberapa istilah saja. Antum lihat di sini kayak nomor 1 tadi. Hamzah seperti pada adhabu dan abtali'u ya. Fi'il mudhari ditandai dengan 1 hamzah seperti pada adhabu dan abtali'u. Nah, lihat di bawahnya. Fi'il mudhari diawali dengan hamzah berdhamir ana dinamakan dhamir mutakallim wahdah. Nah, tengok situ. Dhamir mutakallim wahdah itu artinya dhamir pembicara satu orang. Itu artinya ana. Jadi antum boleh buka kurung di sampingnya. Dhamir mutakallim wahdahu buka kurung sama dengan ana. Tuh, ya. Ya nanti kalau dibilang dhamir mutakallim wahdah, jangan bingung lagi. Ya. Nah, selanjutnya nomor 2 situ. Ya, seperti pada yadhabu dan yabhasu. Seperti pada yadhabu dan yabhasu. Perhatikan situ. Fi'il mudhari diawali dengan ya berdhamir ghaib. Nah, ghaib antum tengok di situ itu untuk huwa, huma, hum sebutannya ghaib. Ghaib itu untuk huwa, huma, hum. Di situ di antaranya dhamir huwa, huma, hum. Tuh. Sedang dhamir ghaibah di antaranya hunna. Antum kalau mau tambahi ya, di situ dhamir ghaibah itu bukan cuma hunna. Kalau antum mau tambahi tulis di buku catatannya itu hiya, huma, hunna. Ya. Hiya, huma, hunna, tambahin. Nah, selanjutnya yang nomor 3 ta. Seperti pada tabtali'u dan tu'ti. Ya. Fi'lun mudhari diawali dengan ta berdhamir mukhatab atau ghaibah. Nah, tengok di sini. Ini yang penting, perhatikan tengok. Ya. Oh. Afwan, Ustaz salah tadi. Ustaz yang salah. Yang nomor 2 dhamir hiya dan huma antum coret. Ustaz yang salah. Ustaz salah. Antum coret. Yang nomor 2 tadi kan Ustaz bilang ada tambahan hiya dan huma. Bukunya udah benar, Ustaz yang salah. Afwan. Bukunya udah benar, Ustaz yang salah. Antum perhatikan yang nomor 3 sekarang. Perhatikan ya. Ta seperti pada tabtali'u dan tu'ti. Fi'lun mudhari diawali dengan ta berdhamir mukhatab. Tengok. Mukhatab itu anta, antuma, antum. Itu namanya mukhatab. Ya. Anta, antuma, antum. Perhatikan. Nah, antum tengok selanjutnya atau ghaibah. Nah, ghaibah ada yang pakai ta. Kalau fi'il mudhari yaitu dhamir hiya dan huma. Hiya dan huma itu untuk ghaibah pakai ta. Makanya Ustaz salahkan tadi apa yang Ustaz bilang di nomor 2. Di nomor 2 tadi ya, untuk ghaib ya, ghaib yang laki-laki huwa, huma, hum. Tapi ada juga ghaibah yang pakai iya, itu cuma dhamir hunna. Untuk dhamir hunna. Nah, adapun ghaibah ya, ghaibah ada yang pakai huruf ta, yaitu untuk dhamir hiya dan huma. Nah, untuk mukhatab ya, mukhatab itu dhamir anta, antuma, antum. Ya, itu pakai ta. Kalau mukhatab dasarnya memang pakai ta. Anta, antuma, antum. Ya, baik. Lanjut.
nomor 4. Perhatikan, nun seperti pada nadhabu dan nabtali'u. Nah, antum perhatikan di sini. Berarti dari nomor 1 sampai nomor 4, untuk bisa kita mengetahui apakah suatu kata kerja itu fi'il mudhari atau bukan, harus ada 4 huruf ini. Hamzah, ya, ta, dan nanti nun yang terakhir. Berarti kalau di sebuah kata kerja, diawali dengan hamzah, ya, ta, dan nun, maka kemungkinan besarnya fi'il tersebut adalah fi'lun mudhari. Walaupun nanti ada juga fi'il madhi yang awalnya itu dengan 4 huruf tadi pun ada. Ya. Tapi bisa dinyatakan sebagian besar atau kebanyakan fi'il, ya, yang diawali dengan 4 huruf tadi, hamzah, ya, ta, dan nun, maka fi'il tersebut bisa dikatakan sebagian besarnya atau kebanyakannya adalah fi'il mudhari. Bisa dipahami? Iya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nun seperti pada nadhabu dan nabtali'u. Perhatikan. Fi'il mudhari diawali nun berdomir nahnu, dinamakan domir mutakallim ma'al ghair. Nah, antum lihat di situ. Jadi domir mutakallim ma'al ghair itu maksudnya adalah nahnu, ya. Kalau ana tadi domir mutakallim wahdah. Kalau nahnu domir mutakallim ma'al ghair. Itu ya. Jadi sebutan-sebutan untuk domir itu ada. Nah, kalau ana tadi domir mutakallim wahdah, ya, huwa, huma, hum, ya, itu namanya ghaib. Nah, kemudian ada ghaibah yang pakai huruf ya di depannya, yaitu domir hunna. Nah, sedangkan yang pakai ta, ya, itu nanti namanya mukhathab. Mukhathab itu anta, antuma, antum. Ya, anta, antuma, antum. Nah, ta, domir ta tadi itu juga bisa sebagiannya untuk mukhatabah. Perhatikan. Ada mukhatab, ada mukhatabah. Mukhatab itu anta, antuma, antum. Kalau mukhatabah anti, antuma, antunna. Berarti ta itu bisa dipakai untuk mukhatab, mukhatabah, dan ghaibah, yakni hiya dan huma. Nah, ini sebenarnya nggak perlu antum sulit-sulit kalau antum udah menguasai tasrif. Kayak contoh, Ustaz bacakan ya satu ya. Misalnya kata yajlisu, antum dengar. Yajlisu, yajlisani, yajlisuna. Di situ domirnya huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum nama untuk ghaib. Ya. Masuk. Tajlisu, tajlisani, yajlisna. Tajlisu, tajlisani itu hiya dan huma. Hiya dan huma ini termasuk ghaibah tapi yang memakai ta. Ya, ghaibah yang memakai ta. Baru nanti masuk setelah tajlisu, tajlisani, yajlisna. Nah, hiya, huma, hunna. Nah, hunna di sini adalah ghaibah, cuma ghaibah yang ditandai bukan dengan huruf ta tapi pakai huruf ya. Nah, setelah yajlisna masuk lagi tajlisu, tajlisani, tajlisuna, anta, antuma, antum. Nah, ini sebutannya adalah mukhathab. Ya, pakai huruf ta depannya. Baru yang selanjutnya
tajlisina, tajlisani, tajlisna. Nah, ini namanya mukhatabah. Mukhatabah. Anti, antuma, antunna sebutannya adalah mukhatabah. Ya, tajlisina, tajlisani, tajlisna. Baru yang terakhir ajlisu. Ya, itu untuk dhamir ana. Ana itu tadi namanya adalah dhamirul mutakallim wahdahu. Kemudian yang terakhir najlisu untuk dhamir nahnu, ya. Nah, itu dia pakai nama dhamirnya itu adalah dhamirul mutakallim ma'al ghair. Nah, ya. Jadi kalau antum udah hafal tasrif, otomatis ini udah mudah bagi antum. Tinggal antum cuma ingat, oh, kalau yang pakai iya, kalau misalnya yang pakai hamzah itu namanya dhamir mutakallim wahdah. Kalau yang pakai iya berarti itu untuk mukhatab. Dan ada juga mukhatabah yang pakai iya, yaitu dhamir hunna. Baru pakai huruf ta. Yang pakai ta adalah untuk mukhatab. Ya, mukhatab itu anta, antuma, antum. Kemudian mukhatabah anti, antuma, dan antunna. Baru ada sebagian ghaibah yang pakai huruf ta, yaitu dhamir hiya dan huma. Baru yang terakhir hamzah. Hamzah itu untuk dhamir ana. Ana itu sebutannya adalah dhamir mutakallim wahdah. Baru yang terakhir najlisu pakai nun. Ya, nun ini untuk dhamir nahnu, dan nama dhamir nahnu ini adalah dhamirul mutakallim ma'al ghair. Udah selesai. Intinya kalau antum hafal tasrif, antum hafal lah kaidah ini. Udah mudah nih bagi antum. Ya. Sekarang kita lanjut yang nomor 5. Dhamir ghaib atau ghaibah yaitu kata ganti orang ketiga. Dalam bahasa Indonesia sama dengan dia atau mereka. Nah, orang ketiga itu dia atau mereka. Mau merekanya itu 2 atau 3 atau lebih. Nah, itu namanya ghaibah. Ya. Ghaibah artinya dalam bahasa Indonesia itu orang ketiga. Kalau disebut orang ketiga, ya berarti domirnya itu adalah dia atau mereka. Nah, itu nomor 5. Ya. Nah, selanjutnya yang nomor 6. Domir mukhatab atau mukhatabah yaitu kata ganti orang kedua atau lawan bicara. Ya, mukhatab itu artinya orang yang jadi lawan bicara kita. Nah, ya, dalam bahasa Indonesia ya sama dengan kamu, engkau, atau kalian. Orang kedua berarti kalau disebut orang kedua, antum jangan nggak tahu lagi. Orang kedua itu maksudnya adalah kamu atau engkau atau kalian. Dalam bahasa Arab, orang kedua itu namanya mukhatab. Orang ketiga bahasa Arabnya namanya ghaib atau ghaibah. Nah, lanjut yang nomor 7. Perhatikan, dhamir mutakallimun wahdahu yaitu kata ganti orang pertama tunggal. Ya, kata ganti orang pertama tunggal. Perhatikan. Orang pertama maksudnya adalah orang yang sedang ngomong. Orang yang sedang ngomong itu antum. Maksudnya itu yang sedang berbicara, yakni ana. Jadi kalau antum sedang berbicara, maka antum disebut orang pertama. Lawan bicara antum, orang yang ngomong sama antum, itu namanya orang kedua. Yang antum ceritakan dengan lawan bicara antum, itu namanya orang ketiga. Yang berbicara itu namanya orang pertama, lawan bicara itu namanya orang kedua. Orang yang sedang dibicarakan oleh orang pertama dan orang kedua adalah orang ketiga. Orang pertama bahasa Arabnya adalah dhamirul mutakallim. Kalau dia mutakallimnya satu, dhamirul mutakallimun wahdahu. Orang kedua bahasa Arabnya adalah mukhatab. Orang ketiga yang dibicarakan antara pembicara dan lawan bicaranya itu namanya ghaib. Paham sampai di sini ya? Baik. Nah, yang terakhir. Nomor 7 tadi belum selesai, kita baca dulu.
Domir mutakallimun wahdahu yaitu kata ganti orang pertama tunggal. Dalam bahasa Indonesia sama dengan aku atau saya. Nah, yang terakhir nomor 8, domirun ya mutakallim ma'al ghair. Perhatikan, yaitu kata ganti orang pertama jamak. Nah, jadi kalau misalnya yang ngomong itu kan tadi Ustadz bilang namanya orang pertama. Orang pertama itu jumlahnya bisa satu atau lebih. Kalau satu namanya domir mutakallim wahdahu. Kalau pembicaranya itu orang pertamanya itu banyak, maka sebutannya domir mutakallim ma'al ghair. Ya, nah domir mutakallim ma'al ghair yaitu kata ganti orang yang pertama jamak. Nah, dalam bahasa Indonesia sama dengan kami atau kita. Bisa dipahami ini? Ya, baik. Selesai pelajaran ketujuh ya. Jadi pelajaran ketujuh itu cuma membahas nama-nama atau sebutan-sebutan untuk domir. Jadi kalau nanti Ustadz bilang, coba misalnya Sadik buat fiil untuk ghaibah. Ya, coba Sadik, Ustadz tanya dulu. Ya. Misalnya, bentar ya. Coba bentar dulu. Sadik. Coba Ustadz mau minta antum buat contoh dulu. Buat contoh fi'il mudhari yang dia untuk ghaibah. Yang pakai ta. Yang pakai ta depannya. Fi'il mudhari'nya bebas, kata kerjanya mau apa? Misalnya makan atau minum bebas. Siapa yang izin nih? Ya, Fadol. Ayo Sadik, buat contoh fi'il mudhari untuk ghaibah yang pakai huruf ta. Hah? Apa? Coba yang keras suaranya. Nu'imat. Tu'imat. Apa artinya itu? Apa artinya? Ini asal aja ini kalau kayak gini. Coba yang lain dulu, Ustaz mau tanya. Misal Syahfat, coba Ustaz mau tanya dulu Syahfat. Ayo Syahfat. Buat contoh fi'il mudhari yang dia domirnya ghaibah pakai huruf ta. Lama, berarti nggak bisa. Ya kalau lama jawabnya berarti nggak bisa, udah ya. Kita tanya yang lain lagi. Ustadz mau tanya dulu. Coba hidupkan kameranya semua ini. Hidupkan dulu kameranya, jangan tutup-tutup. Coba Ustadz mau tanya sama Fauzan Azhar, mana orangnya ini? Fauzan Azhar, hidupkan kameranya. Mana ini Fauzan Azhar? Nggak ada. Fauzan Azhar ada nggak orangnya nih? Atau ngumpet? Ya, oke. Nggak ada dia. Sharingnya lemah. Semua.
coba Ustadz mau tanya lagi sama ya, saya tanya dulu coba sama Muhammad Firdaus lah. Muhammad Firdaus, coba buat contoh fi'il mudhari yang pakai ta tapi domirnya ghaibah. Tarji'u, mumtaz, 100, bagus ya. Apa artinya tarji'u? Dia pergi. Dia pulang. Ya. Ya kalau pergi tadhabu, dia pulang. Dianya di sini kalau ghaibah berarti siapa? Hiya, bagus, mumtaz, bagus. Arti antum paham pelajarannya. Iya. Jadi mesti kayak gitu ya. Yang lain juga harus bisa kayak gitu. Coba saya tanya dulu sama Fabat ini, Fabat. Fabat coba buka suaranya dulu Fabat. Bisa enggak ini? Fabat udah bisa ini? Oke ya, Fabat coba buat contoh dari fi'il mudhari yang pakai ya tapi domirnya ghaibah. Fi'il mudhari pakai huruf ya tapi untuk ghaibah. Rada sampah meh. Ayo Fabat. Pas ya, ini Fabat lama jawabnya. Ayo, siapa yang mau jawab? Yang mau jawab siapa ini? Fadil atau Jikra? Jikra duluan, oke. Kita kasih sama Jikra dulu. Jikra coba buat fi'il mudhari yang pakai huruf ya. Dengarkan Ustaz sekali lagi ya. Fi'il mudhari yang pakai huruf ya untuk ghaibah. Apa artinya itu tobaut? Jikra? Dia memetik. Masih salah itu Jikra. Antum coba buat contoh yang lain. Yang tadi belum benar. Fi'il mudhari untuk ghaibah ya pakai huruf ya. Ya, pas Jikra, lama ya. Dah, coba Fadil. Yasrobna. Iya, bagus ya. Siapa yang minum di situ berarti Fadil? Hunna. Iya, bagus, hunna. Nah, ya. Gitu jadinya. Antum pasti kalau nggak hafal sorof sulit. Karena ini nahu juga terkait dengan sorof. Fadil bisa Ustaz minta tolong coba antum tasrifkan fi'il mudhari'nya dari mulai huwa sampai nahnu. Iya, yasrobu. Bagus. Iya. Iya. Iya, kayak gitu ya. Jadi antum harus hafal. Ini saya yakin sebagian yang lain pasti udah ada yang hafal. Cuma mungkin masih kesulitan kalau misalnya Ustadz minta datangkan fi'il mudhari yang pakai huruf ya tapi misalnya tadi ghaibah orangnya. Nah, itu mungkin masih agak sulit ya. Jadi pelajaran hari ini tinggal antum hafalkan aja. Oh, ini namanya ini. Untuk huwa huma hum sebutannya ini. Nah ya, kemudian huwa huma hum huruf mudhari'nya itu huruf ya. Nah gitu, antum harus ingat itu ya. Nah,
Berhubung waktunya udah habis, maka pelajaran harus kita sudahi ya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.